Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nevelyn Angela dari Ilmu Kelautan Angkatan 2018 dengan nomor NIM 0805 1381 82 30 83. Di sini saya akan membuat video tentang sistem informasi geografis, yaitu pengolahan data citra untuk total suspended solid atau TSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu TSS. Untuk TSS sendiri yaitu merupakan bahan tersuspensi yang bertahan pada saringan milipor dengan diameter pori-pori 0,45 mikrometer yang terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad renik yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Nah, untuk mengetahui pola sebaran TSS ini, kita juga dapat menggunakan citra satelit dalam penginderaan jauh. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi AirMapper dalam mengolah data citra dalam TSS. Nah, penginderaan jauh ini kita gunakan itu sebagai untuk resolusi yang sangat baik, baik itu temporal maupun spasial, dan data yang didapatkan juga merupakan data real time dan kemungkinan errornya itu sangat kecil serta wilayah cakupannya juga cukup luas sehingga kita tidak perlu langsung datang untuk melakukan pengamatan di lapangan. Oke, untuk itu kita buka dulu aplikasi AirMapper-nya. Di sini saya menggunakan AirMapper 7.0. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data Citra Landsat 8. Untuk daerah wilayahnya saya memilih Sungsang. Langsung saja kita masuk dalam pengolahan datanya. Pertama, kita membuka dulu AirMapper, lalu kita klik algoritma. Nah, lalu di sini kita klik duplikat sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita beri nama setiap layernya itu jadi band 1 sampai 7. Nah, di sini saya sudah membuat bandnya menjadi 7 band dengan nama-namanya band 1, band 2, band 3 sampai band 7. Kemudian kita klik band 1, lalu kita buka ini pada band ini. Kita buka dan kita masukkan data Landsatnya. Nah, di sini saya menggunakan data, di sini ada data praktikum. Nah, di sini datanya kita sesuaikan dengan bandnya. Nah, di sini kan pertama kali tadi kita bandnya band 1, kita masukkan bandnya sesuai dengan urutannya ya. Dapat kita lihat di sini. Band 1, nah ini dia. Lalu kita oke di layer, lakukan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini guys. Lakukan sama sesuai dengan bandnya masing-masing hingga band ke-7. Nah, maka dapat dilihat di sini kita udah memasukkan band-bandnya. Lalu kita bisa ngecek apakah datanya sesuai dengan band-bandnya, itu bisa lihat di sini. Nah, di sini sesuaikan band 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan sampai tertukar. Oke, kita lanjutkan memasukkan. Di sini kita akan memasukkan rumus dengan memasukkan rumus koreksi geometrik tadi dalam Excel-nya yang sudah kita cari ya datanya. Untuk data pengolahannya itu kita sebelum melakukan pengolahan itu kita melakukan koreksi radiometrik. Nah, di sini kita akan mendapatkan reflektannya. Nah, dalam reflektan ini kita copy rumusnya dan kita masukkan ke dalam AirMapper.
Nah, lalu kita di sini dalam band 1 ini kita masukkan klik yang edit formula, kemudian kita masukkan saja rumus yang telah ditentukan tadi, lalu apply change. Nah, lakukan secara yang sama, rumus yang sama kepada 7 band yang akan kita olah. Nah, setelah melakukannya hingga ke band 7 untuk memasukkan rumusnya tadi, dicek apakah sudah benar dan sudah di-apply change. Nah, kemudian ini kita formula editornya bisa kita cancel. Habis itu di sini kita klik refresh image with 99% clip on limit. Nah, lalu setelah kita klik kita refresh tadi, nah di gambar layar yang di sini kita klik kanan, kemudian klik file, lalu save as. Nah, di save as ini kita klik. Nah, kalau sudah kita ganti namanya. Nah, di sini kita menggunakan data ini ya. Kita ganti dulu terlebih dahulu file of type-nya. Di sini kita menggunakan RMapper raster dataset. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi nah, di sini saya menggantinya menjadi gabungan data citra. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah di sini seperti ini. Lalu kita di sini kita klik data type-nya kita menjadi IEEE 4 byte real, kemudian null value-nya kita buat jadi 0. Lalu kita klik OK. Nah, di sini RMapper-nya sedang writing file gabungan. Nah, namanya kita tunggu aja hingga 100%. Lalu akan dia dapatkan seperti ini. Datanya sudah tersimpan. Lalu kemudian kita membuka lagi band baru. Kita klik pada menu RMapper-nya itu edit algoritma lagi. Di sini kita bisa memasukkan lagi datanya kembali, itu menggunakan klik new. Nah, maka akan keluar layar yang baru. Nah, di sini kita masukkan data yang kita simpan tadi. Nah, di sini dia udah ada, kita masukkan datanya. Kita masukkan yang datanya yang ada ERS-nya di belakang. Lalu kita klik OK this layer. Nah, maka dia akan membiru lagi layarnya, tetapi di sini jangan kita refresh dulu. Kita masukkan dulu rumus, klik lagi edit formulanya. Di sini kita memasukkan rumus masking. Nah, rumus masking itu ialah ini dia if Nah, di sini ada dia tuh rumusnya tuh if dalam kurung I1 dikurang I2 dalam tutup kurung, habis itu kurang dari 0 dan I3 else 0. Lalu kita apply. Nah, maka lihat di sini, maka layarnya akan berubah seperti ini. Nah, kemudian pada algoritmnya di sini kita rubah mengganti menjadi band 5. Nah, sambil dilihat di sini dia akan berubah band 4 dan band 2. Band 2. 542. Nah, baru di sini kita dapat merefresh
datanya. Oke, kita tunggu ya, sedang processing. Oke, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengolahan data di layar ini. Kita klik zoom. Nah, di sini kita klik zoom, tanda ini, zoom box tool. Nah, di sini kita menggunakan data Sungsang. Kita zoom aja datanya. Bagian ini. Nah, ini bisa digeser. Oke. Seperti ini. Nah, di sini kita mengambil daerah Sungsang dekat Pulau Payung. Ya, aduh. Oke. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, file, save as. Di sini kita buat namanya data masking. Masking. Data. Nah, di sini kita buat namanya menjadi seperti ini. Kemudian kita buat file type-nya RMapper raster dataset. Nah, lalu kita klik OK. Seperti yang tadi juga kita klik III 4 byte real. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer yang baru. Kemudian di sini kita masukkan data. Di sini kita masukkan lagi data masking. Kita pilih data masking. Kita pilih lalu OK this layer. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita jangan refresh terlebih dahulu, tapi kita masukkan lagi rumus, yaitu rumus algoritma. Nah, di sini rumus algoritma yang kita pakai itu rumus Syarif Budiman, yang dimana rumusnya itu adalah 8,1429 dikali EXP buka kurung 23 704 dikali I1, lalu kita apply. Nah, dia akan berubah warna. Nah, setelah itu jika sudah kita refresh. Nah, di sini kita dapat kita lihat lapisan-lapisan TSS yang ada di daerah Sungsang. Kemudian selanjutnya ialah lalu datanya bisa kita simpan dengan klik kanan seperti tadi, lalu save as. Lalu kita bisa buat di sini menjadi algoritma data. Oke, kemudian ininya tetap kita rubah menjadi RMapper raster dataset. Oke. Ini juga kita ganti menjadi III dan null value-nya jadi 0. Kita klik OK dan datanya tersimpan. Langkah selanjutnya kita klik lagi new layer. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus batasannya. Kita lakukan perlakuan sama. Pertama kita masukkan dulu data algoritma tadi. Oke, lalu OK this layer data tadi. Kemudian kita masukkan rumus batasan,
yang dimana rumus batasannya itu ialah sini batasannya itu kita menggunakan rumus if I1 lalu lebih dari 400 then null else I1. Kemudian kita apply change datanya. Nah, di sini kita lihat udah masuk ya. Benar rumusnya, lalu kita lanjut. Lalu kita refresh lagi datanya. Oke. Kemudian kembali kita simpan. Lalu kita ganti namanya menjadi batasan. Dan kita ganti datanya seperti tadi menjadi RMapper raster dataset. Lalu kita klik OK. Nah, setelah sudah kita lakukan ini, kita kemudian masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi ArcMap atau ArcGIS. Nah, di sini pada ArcGIS ini kita akan memasukkan data batasan yang telah kita simpan tadi. Nah, di sini kita masukkan data batasan yang ada tulisan nya, lalu kita add. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti gambar di atas. Kemudian di sini kan ada tulisan batasan pada layer, lalu klik kanan. Kemudian klik kanan, klik properties. Nah, lalu akan muncul layer propertiesnya seperti ini. Lalu kita klik simbolik. Nah, di simbolik ini kita pilih, lalu kita pilih classify. Nah, di sini setelah itu di sini ada di color ramp. Nah, di sini color rampnya kita rubah warnanya. Nah, untuk kelasnya itu kita membuat 5 kelas. Nah, terserah kita menggunakan warna apa. Tapi di sini saya akan menggunakan warna biasanya menggunakan untuk TSS itu kita menggunakan warna ini. Kemudian lalu di sini pada label itu kan angkanya terlalu banyak. Nah, di sini kita kecilkan angkanya untuk agar lebih kecil. Kita klik labelnya, terus kita klik format label. Nah, angka 10 ini kita ganti menjadi 2, jadi nanti angkanya hanya 2 digit. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian atau bisa kita buat dia menjadi 4 mungkin di belakang komanya. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah kita klasifikasikan, kita klik apply, oke. Dan akhirnya gambarnya jadi seperti ini. Untuk gambarnya itu beda-beda tergantung bagian zoom yang kita zoom. Nah, untuk yang saya zoom di sini ada 5 klasifikasi. Nah, dan dia jadinya seperti ini. Nah, akhirnya untuk gambar pengolahan data citra yaitu TSS atau Total Suspended Solid-nya sudah selesai. Ini saja yang saya bisa buat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.